10 jenderal tertinggi militer Israel (IDF) dilaporkan tewas dalam serangan rudal besar-besaran yang diduga diluncurkan dari wilayah Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Serangan tersebut menghantam konvoi militer Israel yang sedang bergerak menuju wilayah Gaza setelah operasi militer intensif di sepanjang perbatasan selatan. Sumber keamanan menyebutkan bahwa para perwira tinggi itu termasuk beberapa komandan strategis yang memegang kendali langsung atas operasi di Gaza dan tepi barat. Ledakan dahsyat terjadi sekitar pukul 24.47 waktu setempat ketika 3 rudal jarak jauh menghantam konvoi kendaraan lapis baja dan pengawalan udara yang membawa para petinggi militer Israel. Beberapa kendaraan terbakar hebat di lokasi, sementara sistem pertahanan udara Iron Dome gagal mencegat seluruh proyektil karena kecepatan dan lintasan serangan yang disebut tidak terdeteksi radar. Informasi awal dari media Israel menyebutkan bahwa serangan itu terjadi di kawasan Negev, tepat sebelum konvoi memasuki jalur logistik menuju Gaza. Sejumlah drone pengintai yang mengawal rombongan dilaporkan ikut hancur. Pasukan darat IDF yang menyertai konvoi sempat melakukan evakuasi darurat, namun api besar dan ledakan lanjutan dari bahan bakar militer membuat proses penyelamatan terhambat lebih dari 1 jam. Pemerintah Israel langsung mengadakan rapat darurat tertutup di Tel Aviv, dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum mengonfirmasi identitas 10 jenderal yang tewas, namun sejumlah media lokal menyebutkan bahwa di antara korban terdapat Kepala Staf Divisi Selatan, Komandan Operasi Strategis, serta 2 penasihat senior yang bertanggung jawab atas koordinasi militer dengan Sekutu Barat. Sumber dari intelijen regional menyatakan bahwa Iran meluncurkan serangan itu sebagai respons atas serangan udara Israel ke fasilitas militer pro-Iran di Suriah beberapa hari sebelumnya. Analisis awal memperkirakan rudal yang digunakan merupakan tipe K-Barshekan, rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan lebih dari 1.000 km. Militer Israel disebut langsung meningkatkan status siaga penuh di seluruh basis udara dan laut, serta memerintahkan pasukan cadangan untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan susulan. Beberapa wilayah di sekitar Tel Aviv dan Beersheva bahkan melaksanakan evakuasi parsial karena ancaman serangan lanjutan. Situasi di lapangan kini disebut sangat tegang. Jalur komunikasi militer sempat terputus selama hampir 40 menit setelah serangan terjadi, memunculkan spekulasi bahwa sistem pusat komando ikut terganggu akibat gelombang elektromagnetik dari ledakan rudal. Beberapa saksi mata menyebutkan ledakan tersebut menggetarkan tanah seperti gempa, dengan bola api besar terlihat dari radius belasan kilometer. Beberapa jam setelah serangan rudal Iran menghancurkan konvoi militer yang menewaskan 10 jenderal tertinggi Israel, situasi langsung berubah drastis di kawasan Timur Tengah. Militer Israel (IDF) mengumumkan status kesiapsiagaan perang total di seluruh cabang pasukan darat, laut, dan udara. Seluruh pangkalan udara utama, termasuk di Tel Nov dan Palmakim, dilaporkan berada dalam kondisi lockdown penuh, dengan jet tempur siaga di landasan untuk kemungkinan serangan balasan terhadap target-target Iran. Sumber militer di Tel Aviv mengonfirmasi bahwa operasi pembalasan sedang dipersiapkan dengan daftar target yang mencakup pangkalan rudal Iran di Provinsi Khuzestan dan fasilitas peluncur drone di Isfahan. Namun sejumlah pejabat tinggi Israel kabarnya terpecah dalam menentukan langkah selanjutnya, antara melancarkan serangan besar-besaran atau menunggu dukungan penuh dari Sekutu Barat, terutama Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran justru merayakan apa yang mereka sebut sebagai operasi pertahanan sah terhadap agresi Israel di Suriah. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam IRGC menyatakan bahwa serangan tersebut adalah pesan langsung untuk menghentikan tindakan provokatif Israel di kawasan. Dalam pernyataannya di televisi nasional, IRGC menegaskan siap menghadapi setiap bentuk balasan, seberapa besar pun skalanya. Sementara itu, pasukan Hizbullah di Lebanon dan kelompok milisi pro-Iran di Irak dilaporkan menaikkan tingkat kesiapsiagaan mereka, menandakan bahwa front perang regional bisa melebar kapan saja. Beberapa sumber intelijen menyebutkan pergerakan konvoi senjata menuju perbatasan Lebanon-Israel dengan sejumlah rudal jarak pendek tampak disiapkan untuk kemungkinan konfrontasi. Reaksi publik Israel tidak kalah keras. Ribuan warga memenuhi jalan-jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa menuntut pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai kegagalan sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini digembar-gemborkan.
Media domestik menyoroti fakta bahwa serangan Iran kali ini berhasil menembus radar dan mengenai sasaran strategis, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak teknologi pertahanan canggih itu dioperasikan. Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang menyebut serangan terhadap Israel sangat berbahaya dan berpotensi memicu perang regional. Amerika Serikat mengirim 2 kapal induk tambahan ke Laut Mediterania Timur sebagai bentuk dukungan, namun belum memberikan lampu hijau untuk serangan balasan langsung terhadap Iran. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyerukan penahanan diri dari kedua pihak, memperingatkan bahwa eskalasi militer lebih lanjut akan mengancam stabilitas global. Militer Israel kini berfokus pada 2 hal utama, yaitu evakuasi jenazah para jenderal yang tewas dan pemulihan sistem komando yang lumpuh setelah serangan. Dalam laporan rahasia yang bocor ke media, disebutkan bahwa sebagian besar jaringan komunikasi IDF mengalami gangguan parah akibat interferensi elektromagnetik dari rudal Iran, memperlambat koordinasi antara unit darat dan udara selama lebih dari 40 menit pertama pasca serangan. Sementara itu, pasukan khusus IDF dilaporkan telah dikerahkan ke wilayah Suriah untuk melacak kemungkinan sisa peluncur rudal yang digunakan Iran melalui jaringan proksinya. Operasi ini disebut Black Dawn, salah satu operasi terbesar pasca insiden tersebut dengan dukungan penuh dari unit cyber dan intelijen Mossad. Setelah tewasnya 10 jenderal tertinggi IDF akibat hantaman rudal Iran, dinamika konflik di kawasan Timur Tengah meningkat drastis menjadi perang bayangan terbuka antara 2 kekuatan besar. Intelijen internasional mulai mendeteksi serangkaian operasi rahasia, sabotase cyber dan penempatan pasukan yang menandakan bahwa konflik ini tidak lagi sekedar serangan balasan, melainkan fase baru dalam konfrontasi langsung antara Israel dan Iran. Beberapa jam setelah rapat darurat kabinet Israel berakhir, unit elit Mossad dan pasukan khusus Sayeret Matkal dilaporkan mulai melakukan infiltrasi ke beberapa titik strategis di Suriah dan Irak untuk mencari jaringan logistik rudal yang diduga digunakan Iran. Operasi ini dilakukan secara tertutup, tanpa konfirmasi resmi. Namun sejumlah media lokal di Damaskus dan Baghdad melaporkan adanya ledakan besar di gudang senjata yang berafiliasi dengan milisi pro-Iran. Iran menanggapi dengan keras. Komandan Garda Revolusi Iran, Letjen Hossein Salami, menyebut setiap tindakan sabotase Israel akan dijawab dengan serangan skala penuh. Ia menegaskan bahwa Iran telah menyiagakan pasukan rudal strategis di 3 provinsi sekaligus, Bushehr, Kermanshah, dan Tabriz. Selain itu, ratusan drone kamikaze Shahed dikatakan siap dikerahkan untuk membalas setiap bentuk provokasi tambahan. Sementara itu, di pihak Israel, tekanan politik semakin memanas. Parlemen Israel atau Knesset dipenuhi perdebatan sengit antara pihak oposisi dan pemerintah. Banyak anggota parlemen menuding pemerintah gagal mengantisipasi ancaman dari Iran dan kehilangan kemampuan intelijen di level strategis. Di jalanan Tel Aviv, ribuan warga turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan "Where is our defense?" dan "10 Generals lost, who's next?" memperlihatkan kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kepemimpinan militer dan politik negara itu. Amerika Serikat kini berada di posisi sulit. Di satu sisi, Washington tidak ingin kehilangan pengaruhnya atas Israel, tetapi di sisi lain mereka sadar bahwa serangan balasan langsung terhadap Iran bisa memicu perang besar di seluruh kawasan. Sumber di Pentagon mengkonfirmasi bahwa sejumlah pesawat pembom strategis B-52 dan F-35 sudah ditempatkan di pangkalan Al-Udaid, Qatar. Namun sejauh ini hanya bersifat penangkalan. Situasi semakin kompleks ketika Hizbullah di Lebanon mulai melancarkan serangan roket ke beberapa posisi militer Israel di Galilea Utara, diduga sebagai bagian dari solidaritas terhadap Iran. Pasukan IDF segera membalas dengan tembakan artileri, menyebabkan rentetan ledakan besar di perbatasan dan membuat ribuan warga sipil di wilayah itu mengungsi. Sementara di perairan Teluk Persia, kapal perang Israel dan Iran saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Kapal fregat Iran Al-Bors dilaporkan mengunci radar penargetannya ke kapal korvet Israel INS Sa'ar 5, sebelum akhirnya kedua pihak saling mundur untuk menghindari bentrokan langsung. Namun, suasana di laut kini menjadi medan ketegangan baru yang hanya menunggu percikan kecil untuk berubah menjadi perang besar. Dalam perkembangan terbaru, sistem keamanan cyber Israel mengklaim telah menggagalkan serangan besar yang menargetkan jaringan listrik nasional mereka. Namun, Lembaga Intelijen Independen Eropa melaporkan bahwa gangguan serupa telah terjadi di 2 bandara utama Israel, menyebabkan keterlambatan penerbangan dan kebocoran data penumpang.
Semua indikasi mengarah pada serangan cyber yang terkoordinasi oleh unit cyber Iran. Setelah serangan rudal Iran yang menewaskan 10 jenderal tertinggi IDF, dampaknya kini menjalar ke seluruh dunia. Para pemimpin global mulai memperingatkan bahwa situasi di Timur Tengah telah mencapai titik kritis dengan potensi pecahnya perang skala besar yang dapat menyeret kekuatan besar dunia. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat tertutup di New York, sementara ribuan pasukan tambahan dari Amerika Serikat dan sekutunya mulai bergerak menuju wilayah perairan Mediterania dan Teluk Persia. Negara-negara Eropa berada dalam posisi waspada tinggi. Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan kekhawatiran mendalam atas kegagalan diplomasi di kawasan dan menyerukan kedua pihak untuk menahan diri. Namun di balik layar, beberapa laporan menyebut bahwa Israel tengah meminta dukungan logistik dan sistem pertahanan tambahan dari NATO, terutama rudal Patriot dan sistem radar jarak jauh. Negara-negara Eropa terbelah antara solidaritas terhadap Israel dan ketakutan bahwa keterlibatan mereka akan memancing konfrontasi langsung dengan Iran dan sekutunya. Pasar global pun mengalami guncangan besar. Harga minyak melonjak drastis, melewati angka $150 per barel, sementara pasar saham di Asia dan Eropa anjlok karena kekhawatiran akan gangguan rantai pasok energi. Jalur pelayaran di Selat Hormuz kini dijaga ketat oleh armada gabungan internasional karena lebih dari 20% pasokan minyak dunia melewati perairan tersebut. Ketegangan sedikit saja di kawasan itu bisa memicu krisis ekonomi global. Iran, di sisi lain, menganggap keberhasilannya menghancurkan konvoi militer Israel sebagai kemenangan moral. Pemerintah Teheran memuji keberanian strategis pasukan mereka dan menegaskan tidak akan mundur dari kebijakan pertahanan aktif terhadap agresi Zionis. Rakyat Iran turun ke jalan merayakan keberhasilan operasi tersebut, dengan ribuan orang membawa bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel. Namun di balik euforia itu, pemerintah Iran juga memperkuat sistem pertahanan udara di seluruh kota besar, bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. Israel kini berada di bawah tekanan domestik dan internasional yang sangat berat. Pemerintah menghadapi tuntutan publik untuk membalas serangan itu, sementara komunitas internasional mendesak agar Israel tidak memperluas konflik. Beberapa analis militer menilai kehilangan 10 jenderal tertinggi bukan hanya kerugian taktis, tapi juga pukulan strategis terhadap moral pasukan. Banyak perwira menengah kini dipaksa naik jabatan mendadak untuk mengisi kekosongan komando. Di Washington, para pejabat tinggi sedang membahas skenario terburuk, yaitu kemungkinan perang langsung antara Israel dan Iran yang akan memicu keterlibatan negara-negara besar. Menteri Pertahanan AS memperingatkan bahwa eskalasi ini tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan diplomasi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pasukan AS siap melindungi sekutunya di kawasan jika situasi memburuk. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan. Moskow menawarkan mediasi politik antara Israel dan Iran, sementara Beijing menyerukan pembentukan koalisi perdamaian baru yang melibatkan negara-negara Asia. Namun, banyak pengamat melihat langkah tersebut sebagai strategi geopolitik untuk menekan pengaruh Barat di Timur Tengah.